Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan yang diberkati. Firman Tuhan hari ini yaitu dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 sampai ke-26. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kehidupan kami walaupun di masa sulit ini. Kami yakin Tuhanlah yang terbaik. Firman Tuhan akan diberitakan bila Roh Kudus Tuhan yang menguduskan, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami yakin hidup kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati kami Tuhan, ampun dosalah kami, dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini yang kita pada pagi hari ini yaitu dari Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 26. Judulnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan tema untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yaitu iman yang hidup. Apakah yang dimaksud iman yang hidup? Dalam nas kali ini, Yakobus mendampingkan iman yang aktif dengan iman kata-kata, iman yang hidup dengan iman yang mati. Kita lihat ayat yang ke-14 ya, ayat sebelumnya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus di sini menekankan bahwa tidak ada pemisahan antara iman dan perbuatan. Iman yang sesungguhnya harus diungkapkan dalam perbuatan. Jangan hanya mengatakan dari beriman, tapi tidak disertai dengan perbuatan. Apa yang membuktikannya? Supaya iman itu hidup. Jemaat Tuhan, iman menyangkut kepercayaan atau keyakinan. Iman yang teguh, iman yang sepenuh hati. Dan sekarang pertanyaan, sudahkah kita pada iman yang tepat atau tidak? Kita ketahui sebagai umat Tuhan, kita diselamatkan karena anugerah. Kita beriman yang teguh Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bagaimana kita orang beriman sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan anugerah keselamatan, dengan iman yang teguh, tidak tergoyahkan, tidak terombang-ambing, tidak tergoda, percaya dan yakin bahwa Tuhan Juru Selamat. Sering kita mengatakan Tuhan, tapi apakah benar hidup kita melakukan kehendak Tuhan? Dan banyak hal hidup kita, kata-kata manis kita, apakah benar kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama? Ini yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Bahwa bagaimana pengajaran yang benar tentang iman Kristen, yaitu iman harus disertai perbuatan nyata. Tidak cukup hanya dengan perkataan dan lidah mengasihi Tuhan, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi perikop hari ini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, atau tema yang saya buat hari ini adalah iman yang hidup. Jadi bagaimana kita boleh meletakkan kehidupan kita
Sungguh-sungguh seperti tokoh dalam Nasari ini, Abraham dan Rahab, ya. Mereka yakin, percaya penuh. Tuhan putuskan begini. Mereka penuh berpengharapan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ya. Tuhan tahu yang terbaik untuk umatnya. Tuhan ingin umatnya berproses, ya. Sehingga dalam semua hal iman kita ini tentu diuji, ditantang, dan tentu dengan semua hal ini kita boleh setia kepada Tuhan, ya. Iman yang benar itu bukan hanya mengaku percaya kepada Tuhan, tapi perilaku hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Iman yang benar bukan hanya rajin beribadah ke gereja, rajin berdoa, dan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, serta rajin baca kitab suci dan menghafal luar kepala. Itu tidak salah, semuanya itu benar, ya. Tetapi jika kehidupannya penuh dengan rupa-rupa kejahatan, rupa-rupa kebohongan, suka fitnah, menipu, malas, dan banyak hal, itu maka semuanya itu ibadahnya akan sia-sia dan pada hakikatnya adalah mati. Itulah dalam ayat 14 jelas dikatakan Yesus yang sudah kita baca, kita perdengarkan tadi. Jadi jemaat Tuhan, mulai perenungan firman Tuhan hari ini, supaya kita sungguh-sungguh menyadari dan mengerti bahwa bagaimana kehidupan kita, iman Kristen kita, sungguh-sungguh tujuannya hanyalah untuk kemuliaan bagi Tuhan, ya. Sehingga benar adanya walaupun ada banyak pergumulan, tantangan hidup, kita tetap setia. Kita tetap percaya penuh. Dan apa bukti? Harus ada bukti bahwa kita memang sungguh percaya dan yakin, yaitu kita hanya berpengharapan kepada Tuhan, kita hanya mempasarkan hidup kita kepadanya, walaupun tentu ada banyak hal secara manusia kita gentar, kita takut, tapi sebagai orang yang beriman, kita yakin Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita, bahkan dalam masa-masa sulit sekarang ini, ya. Kita tahu tidak mudah dengan semua hal ini, tapi sebagai orang percaya kita mari menyerahkan semuanya kepada kuasa Tuhan. Tuhan punya rancangan semuanya. Semua itu tidak lepas daripada izin Tuhan, tapi semua juga tidak lepas daripada hal kehidupan kita hanya kepada kemuliaan bagi Tuhan. Jadi biarlah kita melangsungkan kehidupan kita hanya percaya, punya keyakinan penuh kepada Tuhan, dan buktikan bahwa kita memang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Tuhan perlu bukti. Dia sudah menyelesaikan karya keselamatannya, dan mari kita juga membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh ada umat kepunyaan Tuhan, sungguh-sungguh percaya dan hanya melakukan kehendaknya tanpa terombang-ambing dengan segala apapun hal-hal yang ada di dunia ini yang bisa buat kita jauh daripada Tuhan. Jadi biarlah kita setia, biarlah kita sungguh-sungguh menjalani hidup ini, dan mari kita terus nyatakan iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang hidup adalah kepercayaan itu kita sungguh-sungguh hanya melakukan kehendak Tuhan. Kita teguh dengan itu semua dan kita yakin Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh beriman kepadamu, memiliki iman yang hidup. Jangan kami terombang-ambing walaupun di tengah masa-masa sulit ini, tapi kami yakin Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Jangan sampai kami sebagai umat Tuhan yang sudah diberikan anugerah keselamatan sia-sia menjalankan hidup ini, tapi iman kami sungguh-sungguh bertanggung jawab menjalankan hidup ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.